Wow, keren guys, lihat nih. Wow, ini bagus banget ya. Orang kan glorious ya misalnya, wih akan datang ke UK. Mereka nggak tahu apa sih yang kita hal alami di sini. Jadi kita tuh memberdayakan disabilitas dan perempuan kepala keluarga. Kita berikan mereka ilmu lah intinya supaya mereka lebih berdaya. Ini ruangan apa sih Mbak sesungguhnya? Ini creative space. Jadi Mbak misalnya mau ngejahit Sendiri gitu? Iya. Masih udah habis orangnya, jam kerja masih banyak, tapi ada orang datang mereka nganggur nganggur, tapi mereka nggak melayani karena saya nggak janji gitu. Harus sering latihan dan it's not translating but we have to the way we think. Dandi itu mungkin aku bilangnya bukan kota ya, tapi desa. Ya sih. Psikotesnya tuh nggak direkomendasikan untuk di negara 4 musim gitu ya. Kayak suami aku benar-benar very helpful gitu kan. Oke, you can focus on your school, I'll handle the house. Disability service akan interview aku. Halo, salam kenal. Hai, assalamualaikum. Salam. Oke, boleh kenalan dulu Kak. Satu-satu dari dapat dulu. Hai, aku dengan Tin Mulyanti. Aku di master student in University of Dundee. I'm taking management and entrepreneurship. Oke, silakan. Kak. Halo, aku Diah Ratnasari. Aku mengambil jurusan Islamic Finance di Universitas of Dundee. Oke, ini kita ada di Dundee ya. Oke, kita mulai tanya dari pertama, alasan kenapa sih teman-teman memilih Universitas Dundee gitu, sama mungkin bisa sebutkan fundingnya, apakah biaya sendiri atau beasiswa dan yang lain. Oke, mungkin aku dulu kayak Mbak ya. Aku beasiswa Chevening di sini. Masuk ya? Ya, Chevening. Pemerintah UK betul, tahun 2023. Berarti udah selesai ya kuliahnya? Udah selesai, lagi nunggu wisuda, lagi nunggu sertifikat. Kenapa pilih University of Dundee? Jujur, waktu itu, jadi aku ikut webinarnya Chevening. Orang pertama yang istilahnya jadi speaker, dia tuh kuliahnya di University of Dundee. Oh wow. Terus aku excited tuh dengar cerita dia kan. Terus ya udah aku browsing soal University of Dundee. Aku kan memang cari jurusan entrepreneurship, innovation and entrepreneurship. Ternyata di sini ada dan semakin aku browsing terus cocok sama kurikulumnya. Terus aku browsing soal city-nya juga, semakin ini deh. Ya udah deh, mantap pilih sini. Kalau Kak Jim? Kalau aku kenapa milih Dundee? Jadi awalnya sebenarnya pencarianku pertama adalah jurusannya Islamic Finance dan aku pengen di Eropa. Dan ada di UK itu yang jurusan Islamic Finance itu di universitas lain Dundee, tapi ternyata dia sudah tutup untuk master programnya. Lalu teman-teman menginformasikan bahwa Dundee memiliki jurusan Islamic Finance yang cukup terkenal dan akhirnya aku pilih Dundee gitu. Dan aku kebetulan dapat beasiswa dari kantorku Bank Indonesia. Oh, BI ya? Iya, dia membiayai seluruh funded dan living cost juga untuk semua biaya pendidikanku. Aku intake September ini 2023 sampai 2024. Berarti mahasiswa baru Kak ya? Yes, betul. Ini baru mau mulai kuliah. Oke, siap. Nah, terus untuk sebenarnya sendiri kayak gimana sih Dundee itu? Kita pencet ini dulu Mbak. Pencetin, tolong pencet. Udah pencet ya bawah ya? Udah. Ini kotanya seperti ini Dundee. Nah, kota Dundee itu kayak gimana sih kotanya, sama orang-orangnya gimana? Dundee itu mungkin aku bilangnya bukan kota ya, tapi desa. Ya sih. Desa yang kecil, tapi compact. Aku bilang compact kenapa? Semua tersedia di sini. Even aku kan Muslim ya. Di Dundee ini ada 5 masjid loh. Padahal ini small city lah ya. Cuman ya segitu compactnya. Terus kita mau mencari kayak halal baca tuh banyak. Terus orang-orangnya tuh amat sangat ramah sekali gitu loh Mas. Di sini tuh Scotland yang orang-orangnya ramah banget deh. Misalnya kayak kita di jalan tuh mereka senyum, apalagi aku disability ya. Misalnya aku datang ke castle, aku datang ke tempat umum public places manapun, mereka tuh amat sangat helpful banget gitu loh. Itu sih yang aku tangkap di sini, orang sini. Nah, kalau Kak Jin sendiri kan baru datang nih, apa kesan pertama setelah datang di Dundee?
Pertama sepi. Sepi, dan ternyata memang pas aku datang itu masih liburan. Jadi kayak minggu terakhir liburan, jadi kampus belum. Jadi kayak sepi, aku bisa satu jalanan itu manusianya cuma aku. Aku sampai bingung. Tapi ternyata sekarang udah mau mulai tahun ajaran baru, orangnya udah banyak dan akhirnya oh ya tidak terlalu sepi. Kalau udaranya bagus banget, udaranya sejuk, pemandangannya bagus dan orang-orangnya super baik. Gak nyangka sih kalau ternyata Kayak Indonesia ya. penduduk Eropa Serius, itu, kayak Indonesia loh beneran. penduduk Eropa Ramah. tuh segitu ramah dan helpfulnya. Mm-mm. Kayak aku cengok dikit, mereka udah nyamperin. Do you need any help? Oh, no, no, no. Padahal cuma nunggu teman atau enggak bingung aja gedung sebentar. Oke. Ini by the way kita bicara mana ini, Kak Tim? Ini kayaknya student accommodation. Ini tempat tinggalku. Oh. Hatfield Flat ini adalah administrasinya. Di gedung administrasi di mana misalnya student mau ambil kunci, ada keluhan atau segala macam, ini adalah ininya, Tempatnya ya. tempatnya. Mana kita sekarang? Kita ke kiri deh. Oke, siap. Di sini ya. Mm-mm. Boleh dijelaskan Kak, ini gedung apa itu kayaknya life science kan? Iya. Ini Institute of Sport and Exercise sebelah kanan nih Mas. Ini dalamnya cukup komplit banget. Ada kolam renang juga. Ada gym dan ya bagi yang suka berolahraga bagus sih. Aku mau Kita subscribe kesana aja ya. Oke, siap. Oh iya, subscribe aja Pak. Betul. mau nge-gym aku. Tadi kan sempat nyebutin accommodation. Mau tanya nih Kak, akomodasi berapa sih di sini? Untuk akomodasi kan beda-beda nih. Ada yang single, ada yang bawa keluarga. Silakan. Silakan Mbak Didi. Kalau aku untuk yang pergi sendiri ya ke Dundee, aku sarankan banget itu ambil akomodasi di flat. Itu sangat Maksudnya di nyaman. flat kampus. Salah, flat kampus, sorry. Iya. Akomodasi kampus, in-house, on campus. Nah, Nah, dia itu mungkin biayanya memang lebih tinggi dikit ya daripada misalnya untuk tempat single di luar, single room untuk di luar kampus. Tapi jangan lupa di sini listrik dan wifi. internet itu gratis. Dimana kita kan orang tropis nih. Ntar when winter is coming, gak usah pusing mikir tagihan listrik. Betul. Itu penting. Berapa tadi? Sekitar mungkin ya kalau misalnya kita bikinin per bulan tuh sekitar 650. 650 itu udah including bill Iya. semuanya ya. Oh Udah ya. semuanya. All included ya. Kalau Kak Tim, Tapi itu lumayan oke juga ya. Esen lumayan ya seperti bilang lumayan mahal ya, tapi Iya. all included ya. Oke. Oh, included. Aku ini apa namanya? Aku sewa di luar kayak private flat gitu. Rumah dengan 2 kamar tidur, 1 kamar ruang tamu besar gitu. Harganya 760 keadaan berapa? 760 per 60 ya. ya pound excluded apa namanya listrik sama kan karena kita student ya aku ngajuin tax exemption buat water, jadi untuk airnya gratis, cuman bayar listrik aja. Listrik sebulan, listrik sama gas sekitar 130 deh. Berarti total kira-kira berapa untuk Kak? 890. Oke. Aku berlima ya, Berlima, Anak anak 3 sama suami. Oke. Iya. Baik. Nah, kalau gitu setelah rumah berikutnya biaya Hidup. belanja dan lain-lain ya, misalkan kayak walking, Oh oke. pulsa, liburan gitu. Wow, keren guys, lihat nih. Wow, ini bagus banget ya. Kampusnya. Silakan Kak diceritakan biaya lain-lainnya. berapa? Biaya lain-lainnya kebetulan aku kan selalu buat budget ya. Aku ada family budget, jadi udah deal lah sama keluarga, misalnya kayak uang belanja itu kita set seminggunya 50 pound. 50. 50 pound itu Keluarga ya, 5 orang. iya 5 orang itu 50 pound udah bisa. Jadi aku budgetin misalnya 30 buat belanja perdagingan, terus 20 buat belanja yang sayur atau minyak sayur, telur gitu. Nah itu cukup banget Mas gitu loh. Itu aku dengan 50 pound per minggu aku bisa dapat 5 ayam utuh, 1 kilo daging, terus kayak sayuran setiap hari aku beli sama roti, telur gitu. Ya udah cukup kan ya, cukup banget. Itu sih. Jadi aku setiap hari masak ya. Total berapa itu untuk sebulan itu? Kalau uang belanja aja aku budgetin 200. 200. Mm-mm. Oke,
Oke, 200 tambah rumah berarti sekitar 1.100-an ya. Tadi kan 890. Ah, Ya, sekitar segitulah. 100. Oke, kalau Kak Din? Waduh, kalau ditanya budget ya, karena saya baru datang seminggu. Seminggu saya belum ada budgeting apa-apa ya. Ini baru beli barang-barang rumah aja. Jadi kalau budget, mohon maaf belum bisa ngasih ide. Oke, siap. Baik, kita berikutnya ke ini nih, ke sistem perkuliahan. Nah, ini kayaknya Kak Tin yang bisa jawab deh. Nah, Oke. iya. Ya. Tapi mungkin sebelum itu kita tanya welcoming week dulu. Gimana tadi welcoming week? Kak Oke. Tin? Tadi. Welcoming week-nya itu sangat menyenangkan ya, banyak gratisan. Gratisannya Such as? itu Banyak ini nggak sih kayak apa ospek-ospek gitu? nggak ospek kayak di Indonesia, Kita ospek ya? enggak. Justru kita tuh di servis sebagai anak baru tuh supaya kita tuh nggak get lost di kampus. Terus kita dikasih tahu macam-macam dan ada kampus tour, dan kampus tour itu mereka banyak banget ngadain slotnya, tapi memang terbatas dan kita harus daftar. Jadi memastikan bahwa mahasiswa itu nggak tersasar lah di kampusnya sendiri, karena gedungnya banyak dan luas dan kita bisa pindah-pindah setiap mata kuliah gitu. Itu union ya. Nah, ini tempat istilahnya tempat nongkrongnya student nih Mas. Sebelah kanan ini kayak Alfamart kalau di Indonesia ya. Iya, convenience store namanya Premier. Ah ya, Premier. Terus Kita mau kemana nih? Hah? Kita mau kemana? Enggak, aku mau nunjukin ini kalau mau nggak ke atas? Atau dulu aja ya? Ya, gelap ya. Ini inquiry center. Ini kita kalau awal datang itu aku ngambil BRP itu di sini. Oh, BRP. Bagi teman-teman yang belum tahu, BRP itu kayak KTP gitu ya? Ya, biometrik Untuk mahasiswa internasional residence berarti permit. Ya, betul. Oke. Terus kalau misalnya ada mau berubah, misalnya waktu itu ada mau berubah, misalnya merubah, kan udah pilih kurikulum nih. Terus kita mau berubah mata pelajaran, misalnya jadi mau ambil ini, mau ambil itu, nah itu intinya mengurus soal student tuh di situ deh. Kurikulum segala macam gitu. Dan aku juga pernah ada ini. Wait, sebentar. Enggak. Aku mundur aja. Bisa nggak ya? Bisa. Tunggu ya. No, it's okay. Soalnya ini baterainya udah mau habis. Oh, jadi powernya kurang. Jadi powernya kurang. Let's go. Jadi lebih mengandalkan power. Enggak, gini aja. Ganti mata kuliah. Oke, Oh, iya. perkuliahannya gimana sih kalau di UK itu? Oke. Untuk khususnya di Dundee. Kak Nah. Tin yang bisa jawab nih, gimana Kak? Perkuliahan di Dundee itu aku amazing pertama ya, amazing banget. Jadi gini, ini aku udah salut banget itu dengan aku semenjak aku di Indonesia Mas. Oke. Jadi mereka tahu aku disability. Mereka assess seseorang untuk interview aku Oke. itu sekitar sejam deh mungkin ya. Wow. Jadi Oh, itu setelah sebelum aku berangkat itu di arrange oleh Chevening atau oleh kampus? oleh kampus. Oh, oleh kampus. Oleh kampus. Jadi chevening kan kalau chevening kan hanya is it raining? We have to go fast. Wait. Pause dulu ya. Ini ruangan apa sih Mbak sesungguhnya? Ini creative space. Jadi Mbak misalnya mau ngejahit. Sendiri gitu. Iya. Sendiri. Maksudnya Atau mau tanpa harus register atau apa? iya, nggak harus register. Misalnya Mbak suka apa? Misalnya Mbak mau nih solder. Ada barang. Ya, assessment tadi gimana? Jadi setelah aku confirm ambil University of Dundee, aku di email sama kampus. Jadi jadi dari disability service akan interview aku. So, aku diinterview sejam, itu bener-bener dicek dari A sampai Z, kayak kebutuhan aku di kelas apa, kayak aku tuh disability-nya tuh apa, dan misalnya jika ujian apakah kau membutuhkan waktu lebih untuk mengerjakan soal, apakah kau membutuhkan kayak bangku khusus. Itu bener-bener aku speechless sih waktu itu ya, karena bener-bener bagus banget. Terus dan setelah interview itu mereka bikinin aku report. Jadi aku bilang aku bukan hanya yang aku disabilitas fisik gitu kan. Jadi aku nggak membutuhkan, dan insya Allah untuk ujian juga aku nggak membutuhkan untuk tambahan waktu gitu kan. Terus begitu aku datang ke sini gitu kan, mereka tuh temuin aku physically gitu kan, dan mereka ajak aku kampus tour. Mereka ngasih tahu aku di mana kayak misalnya tempat-tempat. Ini amazing sih sebenarnya. Jadi mereka tuh punya tempat-tempat kayak nauzubillah kalau ada kebakaran gitu kan ya, buat disabilitas. Itu jadi mereka kayak ada tempat, kayak ada alat gitu buat gotong aku gitu Mbak. Jadi mereka
kayak ada telepon emergency call-nya khusus buat disabilitas gitu. Jadi kalau misalnya aku lagi stuck di mana, aku langsung hubung call di situ, nanti akan ada orang datang gitu. Itu bagus banget sih kalau untuk disabilitas service-nya di sini gitu ya. Servisnya bagus. Iya. Servisnya bagus banget kalau untuk disabilitas service-nya. Itu juga yang menjadi alasan aku kenapa aku cari university di UK. Aku punya story soal itu, Mas. Aku know nothing ya tadi tentang beasiswa, nggak pernah tahu soal beasiswa segala macam. Cuma suami aku tuh tahu, aku tuh pengen banget ngambil master. Aku pernah waktu itu ngambil kelas di salah satu kampus ternama di Indonesia. Itu aku akhirnya withdraw karena kelas aku tuh di lantai 3 semua. Aku nggak kuat pakai kruk ya Mas ya. Aku udah approach ke apa sih istilahnya rektorat atau dekanat gitu kan ya. Aku minta kelas di bawah, aku bilang gitu karena aku sakit kaki segala macam kan. Oh kelas di bawah sudah full gitu. Jadi aku nggak di accommodate untuk mendapatkan kelas di bawah. Terus suami aku tahu aku tuh pengen banget master dari tahun bahula gitu ya. Saya bilang ya udah mah coba deh apa itu shifting. Aku nggak tahu apa itu shifting kan. Akhirnya aku cari tahu. Terus memang dia kan shifting itu memang targetnya kan di UK dan di university ini Mas. Aku browsing 100% disable friendly kampus. Emang bener gitu. Jadi aku bilang ya Allah kok kayak jalan ya udah saya makanya that's the reason why I choose here gitu. Dan mengenai kampus perkuliahannya gitu ya, yaitu aku bilang dipermudah banget. Mereka tahu aku disabilitas, jadi si disability service itu Mas, mereka tuh yang istilahnya kerjasama sama yang bikin kurikulum supaya semua kelas aku tuh itu di bawah atau di Dalhousie. Aku pernah waktu itu sekali kan kelas aku kan di depan lah di sebelah tower building itu lantai 1 dan aku lumayan susah nyari pintu masuknya waktu itu. Aku ngelapor lah ke disability service itu dirubah loh kelas aku. Jadi aku rubah kelasnya tuh langsung ada yang di Dalhousie building itu. Jadi makanya amazing banget ya. Bagaimana mereka tuh bener-bener membantu disabilitas untuk mereka bisa bersekolah dengan baik dan benar gitu loh. Terus juga aku di sini ngambil kelas tambahan untuk English Academic. Itu juga saran aku ya ambil deh. Karena namanya kuliah master itu banyak banget esai. Banyak banget esai dan aku terakhir kali kuliah tuh tahun 98 ya. It was long time ago, no? Terus ya udah jadi aku butuh itu untuk aku bikin esai dan itu ya udah. Maksudnya aku itu helpful banget untuk kita menyelesaikan tugas-tugas kuliah kita. Itu sih. So far oke lah, maksudnya oke dalam arti gini. Ini jadi panjang apa ya? Terus aku gini, I'm here with my family ya Mas ya. Gak ada tuh yang namanya mbak di sini kan. Jadi struggling aku bukan cuman perkuliahan, tapi juga urusan rumah tangga. Bagaimana selama di Indonesia aku selalu punya mbak, nggak pernah kerja rumah tangga ya, nggak pernah masak. Tapi di sini mau nggak mau harus melakukan itu gitu kan. Terus jadi ya strugglingnya itu juga adalah bagaimana aku bisa meyakinkan anak-anak bahwa kita harus kerja bareng nih. Kita harus handle semuanya, making sure it's smooth gitu kan di rumah. Karena kalau nggak smooth di rumah aku nggak akan bisa kuliah dengan baik, ya kan? Jadi juga ya udah itu pertama struggling keluarga. Bagaimana aku arrange lah we had this so many times conversation ya sampai kita bagi-bagi tugas segala macam. Dan misalnya kayak saat aku lagi kan ada kan masa ujian segala macam itu kayak suami aku benar-benar very helpful gitu kan. Okay, you can focus on your school, I'll handle the house misalnya kayak gitu. Padahal suamiku juga kan kerja gitu. Itu sih. Jadi kalau pertanyaan adalah bagaimana perkuliahan di sini, it was fine but it was berat to be honest. Berat karena kita harus banyak perubahan lah gitu maksudnya. Aku selama ini kerja ya, jarang baca jurnal gitu kan. Nah aku tuh di sini ya emang mau nggak mau harus baca jurnal karena guru cuman oke, ini buku yang harus kalian baca sekalian buat kayak summary apa segala macam. Ya mau nggak mau itu we have to allocate our time untuk baca buku, untuk baca esai gitu kan. Itu sih. Jadi manajemen waktu tuh bener-bener.
penting banget. Hah? Terima kasih. Saya juga jadi malah mendapatkan insight. Iya, tapi aku rekomen tuh yang apa namanya? English Academic. ya. Ambil Deborah ya, Nama gurunya. nama gurunya. Oke, Mrs. Deborah. Deborah. She's excellent. Next, kita jam ke IELTS nih. Tantangan terberat dan tips, practical tips selain latihan ya. Pak teman-teman kan latihan, oke. Tapi ada nggak practical tips yang bisa kalian share ke viewers Dance English? Tingkat ini. Apa ya? IELTS ini kalau aku tuh speaking tuh kan kita bukan bahasa ibu ya. Jadi saya juga ngomong sendiri, bergumam sendiri dalam bahasa Inggris. Jadi misalnya ada orang naik motor, oke, ada orang naik motor, bahasa Inggrisnya apa? Jadi latihan speakingnya tuh seperti itu. Jadi sebenarnya speaking itu kita melatih bagaimana cara kita berpikir seperti mereka. Jadi bukan mentranslasikan apa yang dari Indonesia ke Inggris. Nah, sebenarnya yang lebih susah itu adalah cara berpikir kita supaya seperti mereka dan supaya lebih natural aja kayak gitu. Jadi ya mungkin awal-awal kepentok ya, tanyalah ChatGPT, Google Translate gitu. Jadi kayak ada buah mekar, ada bunga mekar cantik sekali. Apa ya bahasa Inggrisnya? Cari di ChatGPT atau misalnya di Google Translate. Kayak gitu sih. Berapa kali tes? IELTS kebetulan 1. Oh, langsung dapat skor yang sesuai ya. Iya. Kalau Kak Tin, Aku kan waktu itu kan Chevening tuh tutup November tanggal 2. Aku baru tahu Chevening mungkin September gitu ya. Nggak prepared terus terang. Dan waktu itu aku pikir harus ada hasil IELTS sebelum kita apply Chevening 2 November. Waktu itu jadi Oktober aku nyari di Jakarta udah full semua. Ada aku ke Bandung tuh mas, cari tes IELTS IDP. Waktu itu nggak ada preparation ya terus terang. Terus aku cuma dapat 6,5, terus ya udahlah yang penting cukup di sini. Jadi kalau ditanya apa tips and tricksnya, yang pasti itu sih itu kan ada beberapa bagian ya, speaking, writing, reading, listening. Yang aku kurang itu, masa aku kurang speaking loh. Speaking. Speaking mas. Kalau yang listening sama itu malah bagus, cuma speaking itu aku kurang lah gitu. Nah mungkin ya itu seperti Mbak Didi bilang, harus sering latihan dan it's not translating but it's we have to the way we think. The way of think. Yeah. Sama mungkin kalau nggak salah sekarang tuh ada banyak kelas-kelas IELTS kan ya. banyak. Nah ya udah ambil aja itu. Dance English salah satunya. Nah itu mas udah. Nah, aku inget, masa ada beberapa yang mas bantu juga ya. Jadinya IELTS-nya tuh jadi naik. Iya, that's good ya. Oke, terakhir deh, saran untuk nonton Dance English sebelum ke UK itu apa yang perlu disiapkan untuk beasiswa dan cross culture shock academic. Oke. Kalau untuk beasiswa ya mas ya, find what's the unique in you. Itu yang tulis di personal statement. Jadi kamu tuh uniknya apa dan apa yang akan kamu bawa setelah kamu belajar itu untuk memperbaiki Indonesia. Itu sih yang paling tipsnya mungkin itu buat nulis mendapatkan beasiswa. Terus yang kedua, nggak usah bawa apa sih dulu kan kalau dari Indonesia tuh apa bawa baju apa segala macam, di situ banyak, di situ ada. Jadi nggak usah koper tuh, kalau bisa koper tuh diisi dengan bumbu-bumbu dapur Indonesia aja. Makanan lebih penting daripada fashion. Serius mas. Karena di sini di sana juga kan nggak ada pakaian buat musim dingin kan. Maksudnya karena kita di Indonesia nggak ada musim dingin, jadi lebih baik beli pakaian musim dingin di sini. Which is di sini tuh banyak banget toko-toko yang apa ya second hand tapi masih bagus banget gitu ya. Dan itu murah, ya udah beli situ aja gitu. Itu sih aku rekomen. Jadi ya itu tuh aku mau cerita soal culture shock. Culture shock ya. Jadi culture shock itu untuk UK itu aku nggak bisa bicara UK, aku bilang Scotland ya, karena aku yang tinggal di Scotland. Yang paling bikin aku shock itu adalah bagaimana mereka bekerja benar-benar sesuai waktu. Dan bagaimana mereka jadi we cannot push them gitu loh mas.
contoh gini ya, aku waktu itu beberapa kali mobilku rusak, Hmm. aku bawa ke bengkel, karena aku waktu itu mau pakai di mobil gitu kan, jadi aku kayak push lah, nanti kayak maaf ya kalau di Indonesia kan gue, ayolah Pak, minta tolong dicepetin kerjainnya, ini Pak ada uang jajan gitu, you can nggak bisa di sini, nggak bisa. Jadi mereka tuh ya udah kerjanya tuh setelah mereka mulai kerja jam 9, jam 5 baru bisa ada 10 pekerjaan. Mereka pada hari itu baru selesai satu, ya udah satu, we cannot push them gitu loh. Terus ada suatu masa saya tuh push mereka gitu kan, karena bukan pasti saya telepon, iya udah sampai mana, sampai mereka marah loh sama aku loh. Mereka bilang gini, you can go to other garage. Akhirnya mereka ngomong gitu kan, aku sampai kayak gitunya gitu kan. Akhirnya aku samperin mereka, minta maaf. Sejak itu aku nggak follow up, saya nggak push mereka lagi. Jadi aku ya udah seserah mereka aja gitu. Dan pernah juga kejadian waktu itu ngantri mau beli SIM card ya, telepon sini kan, terus aku lihat nih customer service sama lagi lain orang, itu ketawa-ketawa hai gitu kan. Sementara tadi yang ngantri tuh banyak loh, yang ngantri tuh ada 5 atau 6 orang gitu kan, tapi dia tidak mempercepat pembicaraannya gitu. Jadi mereka benar-benar yang customer please the customer gitu loh. Mereka nggak peduli yang belakang tuh udah ngantri, yang penting ini tuh puas dulu nih gitu. Itu kan kita kan kalau maaf ya, kalau di Indonesia misalnya ya, pasti kan bosnya, udah lu cepetan lu jangan ngobrol lama-lama tuh masih banyak tuh ya gitu kan. Kalau di sini enggak. Dan ketika misalnya aku yang depan ini udah keluar gitu ya, aku duduk, nanti jam 12 teng, mereka tetap langsung sorry this is my break time, langsung pergi. Kalau kita udah nunggu lama gitu kan, kalau di sini kan oke, apa tanggung gitu ya, istilahnya ada tanggung. Itu sih yang menurut aku kata apa? Culture shock paling ini. Kalau Kak Din, apa tips dan saran buat teman-teman yang mau ke UK, baik beasiswa ataupun dia sendiri? Kalau mungkin ke beasiswa aku nggak terlalu banyak bisa kasih tips ya, tapi yang jelas adalah bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu harusnya karena memang prasyarat di mana-mana, dan juga kita akan menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari dan akademis. Lalu mungkin ini ya, lebih ke hal-hal di luar akademis juga yang kadang mungkin orang lupa ya, seperti apa budaya, apa cuacanya di sana seperti apa ya, walaupun kita mungkin persiapan logistiknya nggak perlu banyak, cuma kita harus prepare itu mental sih ya. Mungkin lihat vlog, salah satunya vlog ini gitu kan, tanya teman, dan sekarang kan udah mudah banget ya mencari informasi. Jadi kadang orang berfokus aja pada akademiknya, academic things yang sampai silabus modul tuh sampai udah dikulitin modulnya, ntar mau belajar apa aja gitu ya. Itu penting ya, memang karena tujuan utama kita memang kuliah ya, tapi jangan lupa hal-hal di luar itu tuh masih banyak lagi hal yang perlu disiapkan, terutama mental, apalagi yang sebelumnya belum pernah jauh dari keluarga, belum pernah do chores by yourself, itu semua itu kan lo lakukan gitu ya. Yang hal remeh-temeh tuh di sini tuh, dan di sini nggak ada support system, support systemnya teman-teman nih, cuman kita nggak bisa ngandelin orang karena semua orang pun mereka harus mengurus diri sendiri gitu. Itu sih sama paling yang culture shock itu sama yang Mbak Tin tadi bilang, bahwa mereka memang bekerja sesuai dengan dengan jamnya mereka dan appointment gitu. Ini saya alamin, jadi kayak saya daftar, udah penuh hari ini berapa orang, udah penuh full, tapi mereka dilihat ruangan tuh kosong, nggak ada, tapi karena nggak ada janji ya, mereka 6 orang itu udah selesai, dia tambah 1 orang lagi, saya nggak bisa karena itu cuma punya 6, kamu nggak janji, tapi kan masih ada waktu kerja, kan nggak bisa. Jadi ya udah, ikutin aja aturan mainnya. Saya sempat frustasi, ini masih udah habis orangnya, jam kerja masih banyak, tapi ada orang datang mereka nganggur, tapi mereka nggak melayani karena saya nggak janji gitu. Tapi saya lihat itu bagus sih, maksudnya dalam arti itu jadi efisien dari sisi merekanya dan dari sisi kitanya. Kita memang harus menunggu appointment, tapi kita nggak akan terbuang waktu sia-sia untuk mengantri karena udah jamnya presisi jam segini. Mereka akan layani kita benar-benar jam segitu. Itu sih, jadi kita lihatnya baiknya aja deh. Jadi kita nggak buang waktu mereka sebagai yang melayani kita, dan diri kita sendiri juga kita nggak terbuang waktu untuk mengantri yang nggak jelas kapan berakhirnya gitu. Jadi kita di sini bisa make plan, jadi ngurus ini sekitar berapa menit, ngurus ini segini menit, jadi semuanya lebih bisa terukur lah waktu kita. Efisien. Iya. Mas, boleh tambahin satu nggak? Ini bukan aku sih, ini aku ada cerita teman, dia tuh ternyata mengalami mental health, Mbak. Oke. Jadi iya. Ini ya pas disertasi kayaknya. Enggak, awal ke UK. Percaya nggak awal ke UK? Kan ke UK kan bulan Agustus September gitu ya. Mereka tuh ya culture shock istilahnya mungkin ya. Sampai nggak bisa tidur. Cemas. Kaget
lebih ke kaget karena misalnya kayak oh kok tugasnya kok kayak gini kok apa pelajarannya kok kayak gini kok ya gitulah. Jadi mereka dia tuh kaget lah gitu sampai dia saking stresnya karena dia pengen bagus nilai gitu ya, dia tidur dia nggak karena kalau di rumah dia nggak sesak nggak bisa tidur dia akhirnya tinggalnya di apa di perpustakaan mas. Dia hampir setiap hari minum antimo hanya untuk tidur. Jadi lesson learning apa maksudnya, orang kan glorious ya misalnya, wih akan datang ke UK, wih lu hebat lu UK. Mereka nggak tahu apa sih yang kita hal alami di sini dan hal kayak gitu jangan dianggap remeh loh. Mental health tuh beneran gitu, eksis gitu. Jadi aku sih udah info ya misalnya ke sekretariat Chevening ya, maksudnya support system itu penting gitu loh. Jadi jangan udah habisin lu lepas aja, pantau gitu loh. Jadi bagaimana keadaannya dia, terus apa ada yang bisa dilakukan apa enggak, terusnya apa sih yang bisa kita lakukan supaya dia tidak feel lonely gitu loh, ya kan? Dia kan kayak gitu kan karena dia merasa sendiri dan dia kaget dengan semua yang harus dilakukan gitu kan. Terus dia nggak ada support system, aku ada support system, semua keluarga di sini itu support system banget buat aku. Kalau misalnya yang sendiri, nah itu yang berat gitu loh, Mbak. Jadi maksudnya itu satu hal yang harus diperhatikan lah. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Ingin tahu background teman-teman waktu di Indo apa dan setelah selesai studi di sini itu rencananya mau ngapain. Jadi biar teman-teman tuh ada gambaran ini yang bisa aku lakukan sesuai dengan bidangku sebelum dan setelah studi ini gambarnya kayak gimana. Mungkin Kak Din dulu. Oke, kalau aku backgroundnya accounting gitu. Oke, di BI tadi ya. Ya, aku kerja di BI, mungkin tentunya setelah kembali aku harus melanjutkan pekerjaanku di BI dan itu memang ya. Iya, sebagai ikatan dinas, ada ikatan dinas sampai jangka waktu tertentu aku harus mengabdi dulu ke BI, terus aku juga rencananya sih memang pengen tetap di BI karena di BI juga ada bagian Islamic finance juga, jadi tentang pengembangan ekonomi syariah juga. Jadi aku mau coba bisa kontribusi di situ gitu, sesuai dengan bidang keilmuan. Kemarin dapat beasiswa tuh karena apa? Memang dipromot, disuruh atau memang apply gitu? Oke. Jadi memang di BI kebetulan memang terbuka bagi pegawai dengan dengan ada persyaratan administrasinya juga untuk apply gitu. Jadi kita apply, lalu ada tes psikotes juga, ada psikotes sama ada tes tesnya tes TPA ya gitu, sama psikologi juga karena ternyata psikologinya itu juga penting juga ya, karena bahkan aku ada temen tuh kalau nggak salah dia tuh nggak di hasil psikotesnya tuh nggak direkomendasikan untuk di negara 4 musim gitu ya. Gitu. Iya, jadi dilihat orang ini kira-kira mampu nggak survival life-nya tuh sanggup apa nggak ya, mungkin salah satunya yang tadi Mbak Tin bilang ada masalah mental health, mungkin ini akan ada potensi untuk ke situ jika dia jauh gitu. Jadi memang dilihat segitu komprehensifnya kayak gitu. Jadi karena ini bukan hanya sekedar academic things ya, tapi juga psikologis dan mental itu memang penting banget ya, karena memang kita hidup di tempat yang tidak seperti kita lakukan setiap hari, semuanya serba baru dan tidak semua orang itu bisa adapt secepat itu gitu. Terima kasih. Kalau Kak Tim gimana? Kalau saya background dan nanti rencana. Baik. Saya accountant. S1 saya accounting di UI. Kerjaan. Saya punya perusahaan consulting Jakarta dari 2013. Di sini saya ngambil entrepreneurship and innovation karena niat saya untuk membantu para disabilitas dan perempuan kepala keluarga. Dan itu juga yang perusahaan kakak lakukan juga support teman-teman disabilitas itu kan ya? Iya, jadi selama saya di sini pun saya mengembangkan, saya baru dirikan Trala Foundation namanya, Trala Terampil Berkelanjutan. Jadi kita tuh memberdayakan disabilitas dan perempuan kepala keluarga, kita berikan mereka ilmu lah intinya supaya mereka lebih berdaya. Nah itu alasan saya kenapa saya ambil sini, karena saya belajar bagaimana sih support. Iya. Saya setelah ini tadi saya nggak tahu Mas ya. Setelah saya belajar di sini, saya semakin mau mendirikan namanya social entrepreneurship. Apa sih social entrepreneurship?
ini bisnis tapi yang juga melakukan pekerjaan sosial. Kan biasanya kan ada hanya dua nih, bisnis it's business, common business yang mencari profit apa segala macam. Yang kedua NGO misalnya, it's a charity, it's only charity, you cannot do the business. Ada yang namanya social entrepreneurship, itu can do both, dia bisa melakukan dua-duanya. Dan aku udah tahu bagaimana how to run the social entrepreneurship. Aku planningnya sih ya ini mau melakukan keduanya gitu, bisnis iya. Itu berarti plan untuk pulang ke Tebu. Iya, itu sih, insya Allah. Okay. Amin. Baik, I think that's all from our video today ya. Thank you very much. Terima kasih dan sukses untuk Kak Tin dan Kak Din juga yang akan mulai kuliah tahun ini. Okay, good luck for all of you. Thank you and see you next time. Bye bye. Terima kasih, bye bye. You do it yourself. Iya. Oh ya ampun. Ada sampai ini. Aku kan suka bikin journaling gitu, Mbak. Ada pakai tape washi tape gitu di sini ada ternyata oke. Iya, semua gratis. Aku jadi mantap tadi yang Mbak Tin bilang sini segitu ini ya kalau misalnya kayak gini kepikiran gitu ya. Yang mana? Apa yang bisa Mental health. sempurna banget. Sempurna banget, asli. Nggak kebayang kayak Aku amazing banget. aku kayak kita kan gitu. Oh mesti gitu ya. Iya, dan yang saat kampus tour itu, jadi benar-benar kayak satu lead orang kayak orang sih, bukan kayak lead security di sini. Jadi dia ngasih tahu, kalau kamu lagi di gedung ini loh tempatnya buat tempat aman kamu gitu loh. Tempat berkumpul. Tapi yang khusus disability gitu. Terus kalau misalnya aku kayak itu pernah adalah aku nggak bisa masuk, ada teater, ada salah satu teater di gedung gitu. Jadi tetangga, dua tangga doang, tapi kan nggak bisa. Aku kalau ingat langsung minta maaf.